Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Buya Andri Nurwandri selaku dosen pembimbing Pengadilan Agama di Indonesia. Adapun tujuan pengambilan video ini merupakan jawaban daripada soal ujian MIT semester saya. Yang pertama mengenai pengertian pengadilan agama dan dasar hukum pengadilan agama di Indonesia. Pengadilan agama ataupun biasa disingkat dengan PA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden. Adapun dasar hukum pengadilan agama di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Soal yang kedua, perbedaan peradilan dan pengadilan. Adapun perbedaannya menurut Hartono 1977 halaman 95, yang pertama, peradilan merupakan tugas ataupun fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan, sedangkan pengadilan merupakan organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan, pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan merupakan proses penerapan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Soal yang ketiga, hubungan pengadilan agama dengan hukum Islam di Indonesia. Peradilan agama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman berpedoman pada ajaran-ajaran agama Islam. Terdapat hubungan yang signifikan antara peradilan agama dengan proses penerapan hukum Islam di Indonesia, walaupun hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Peradilan agama tidak mencakup pada masalah ibadat seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Juga tidak mencakup urusan pidana Islam, yakni jinayah dan hudud. Hubungan antara peradilan agama dengan proses penerapan hukum Islam dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan agama, yaitu Statdat tahun 1854 nomor 129, Statdat tahun 1882 nomor 152, Statdat tahun 1937 nomor 116 dan 610, Statdat tahun 1937 nomor 638 dan 639, dan yang terakhir melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Soal yang keempat berkenaan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum atau penegakan hukum dan berkaitan tentang pengadilan. Sebagaimana Allah menuntut kepada para penegak hukum untuk senantiasa menghukum secara adil. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan dalam hadis
terdapat dari hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua orang yang berselisih duduk menghadapmu untuk meminta keputusan hukum, maka janganlah engkau berkata atau memutuskan sebelum engkau mendengar keterangan yang lain sebagaimana mendengarkannya dari yang pertama. Soal yang kelima berkenaan dengan pengadilan agama pada masa penjajahan, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi. Yang pertama, pengadilan agama pada masa penjajahan. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Sebelum Islam masuk di Indonesia, di Jawa dikenal dengan dua peradilan, yaitu peradilan padu atau pidana dengan menggunakan hukum Hindu dan peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Sejak tahun 1800, pemerintahan Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa undang-undang Islam ataupun hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pengakuan ini tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan tertulis pada 78 RR tahun 1854 yang berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, yakni Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda, yakni Raja William III, tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Statblad 1882 nomor 152. Badan peradilan ini bernama Priesteraden yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Rat Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Statblad 1882 nomor 153, sehingga dengan demikian dapat dikatakan tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882. Pada tahun 1937 dengan nomor 116 dan 610, pemerintahan Belanda membentuk pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur dengan sebutan Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi Soryohin atau pemberi nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pada 3 Osamu Seizu tanggal 7 Maret 1942 nomor 1 pada tanggal 29 April 1942. Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunseihoin ataupun Pengadilan Pemerintahan Bala Tentara di Tanah Jawa dan Madura. Dalam pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa Gunseihoin terdiri dari pengadilan negeri, hakim polisi, pengadilan kabupaten, pengadilan kewedanan, mahkamah Islam tinggi, dan yang terakhir rapat agama. Selanjutnya, pengadilan agama pada masa Orde Lama. Pada awal tahun 1946 dibentuklah Kementerian Agama ataupun Departemen Agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atau seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Adapun kekuasaan pengadilan agama atau mahkamah syariah menurut ketetapan pasal 4 PP adalah yang pertama, pengadilan agama ataupun mahkamah syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam. Yang kedua, pengadilan agama ataupun mahkamah syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat 1 jika untuk perkara berlaku lain daripada hukum agama Islam. Dengan demikian, secara singkat dapat disebutkan bahwa pada periode 1945 sampai dengan 1966 terdapat 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, keempat lingkungan tersebut bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan masih dapat intervensi dari kekuasaan lain. Selanjutnya, pengadilan agama pada masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, kekuasaan dari lembaga peradilan yudikatif mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang mana dalam undang-undang ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan peradilan yang ada, yaitu umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, yang semuanya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selanjutnya, pengadilan agama pada masa reformasi. Dalam pasal 1 Undang-Undang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya hukum Indonesia. Penyelenggaraan sebagaimana dalam pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan tata usaha negara oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dengan demikian, secara tegas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan independensi kekuasaan kehakiman dengan tuntutan reformasi di bidang kekuasaan yang menghendaki kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dengan demikian, pada era reformasi, khususnya setelah berlangsungnya proses amandemen terhadap Undang-Undang 1945, terdapat 2 lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman ataupun judicial power, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Soal yang keenam berkenaan alasan mengapa Aceh diberikan kewenangan tersendiri oleh pemerintah mengenai mahkamah syariah. Pemerintahan Aceh ini dibentuk berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian menghendaki adanya implementasi formal penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam dilakukan dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batasan daerah Provinsi Aceh. Demikian hasil jawaban dari soal MIT semester Pengadilan Agama di Indonesia. Jika terdapat kesalahan tutur kata maupun pengucapan dan penyebutan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pendengar saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.